Oke guys, berjumpa lagi dengan saya Hari. Kita dari Pelajar Fotografi. Di kesempatan kali ini, saya ingin membagikan beberapa tips dan tutorial untuk proses editing foto. Untuk proses editing foto, di sini kami memiliki beberapa aplikasi tambahan untuk diinstal lagi sebagai plugin di Photoshop, dan juga beberapa action, serta ada beberapa juga sih yang preset buatan kami sendiri. Oke. Oke, nanti kita jelasin di akhir finishing. Oke, lanjut. Kawan-kawan, di sini saya mau memperkenalkan beberapa karya hasil dari action yang sudah saya buat. Oke, mungkin bagi kawan-kawan yang belum belum tahu ataupun sudah tahu, ya saya mau sedikit jelasin. Action itu adalah record dari hasil aktivitas waktu kita editing. Oke, jadi yang di sini saya simpan itu recordan hasil pengolahan editing yang biasa saya lakukan, itu disimpan dalam format action, dalam bentuk action yang bisa diinstal di Photoshop kawan-kawan di rumah. Jadi kawan-kawan tidak perlu panjang lebar ya belajar tutorial karena ini makan waktu dan pusing yang pasti. Oke, untuk mengatasi itu semua, uh, Plajo Fotografi sudah menyimpan hasil dari aktivitas editing yang biasa kami lakukan itu dalam format action. Oke, bisa dilihat di sini di master. Oke, ini udah di saya ekstrak, saya amankan dalam bentuk Plajo Fotografi action. Oke, untuk Photoshop sendiri di sini saya perkenalkan ada beberapa fitur yang ditambah diinstal lagi plugin di Photoshop. Jadi Photoshop kita itu tidak bawaan standar ya. Kalau kita mengharapkan menu yang standar pabrikan yang ada bawaan ini, udah satu paket kayak instalasi normal, bagus, tetapi mungkin kurang maksimal ya untuk kita sebagai fotografer ataupun editing. Di sini kita ada install di filter itu ada Imaginomic, itu Noiseware dan Portraiture. Oke, mungkin kawan-kawan udah ada yang ini ya. Satu lagi ada color effect. Tidak banyak sih. Aku sendiri masih pakai yang CS3. CS3 itu membuat aku, kalau menurut aku pribadi, lebih nyaman gunanya. Terus waktu di save itu, di save filenya nggak beda jauh antara yang di layar tampilan Photoshop dengan file jadi JPG-nya. Oke, bisa kita mulai ya. Untuk action tadi, action yang sudah saya simpan, saya save dalam bentuk action itu cocok untuk jenis semua foto, baik kawan-kawan yang bergerak di bidang komersil ataupun non komersil. Komersil dalam artian di sini yang bergerak di bidang wedding fotografi mungkin, atau pre-wedding fotografi. Bisa juga untuk endorse produk, makanan dan lain-lain. Itu tetap bisa kita gunain, tetap bisa berfungsi maksimal. Atau satu lagi nih, fotografer yang nggak cari duit, misalkan dia sedang ada di jalur hunting, oke, itu juga nanti bisa kita gunain, kita demoin di satu foto. Oke, next, lanjut ya. Yang pertama bisa kita tes di beberapa foto. Kita tes dulu foto yang untuk konsep prewedding ya. Yang bisa kawan-kawan lihat itu di sebelah kiri ini file sebelum yang original, file ori yang belum disentuh oleh Photoshop sama sekali, jadi file mentah. Nah, yang sebelah kanan ini yang udah kita gunain warna dasar ya, yang udah kita angkat di action yang sudah saya jelasin tadi. Oke kawan-kawan, gimana sih, pertanyaan sekarang yang muncul, gimana sih bisa ngasilin yang kayak gini? Oke, kita mulai ya. Lanjut. Langkah pertama, dari setiap
editing itu langkah pertama yang harus dilakukan itu biasanya kita zoom dulu fotonya, cari apa sih yang buat nggak enak di sini, yang entah fotonya ada agak sedikit miring mungkin, atau ada sampah misalkan, itu kan nggak mungkin ya, kita tetap biarin ada di situ. Pertama itu, jadi langkah pertama kita clean area dulu. Nah ini dapat ini ya. Oke, bisa kita clean area. Untuk penggunaan action ini sih itu sangat efisien dan sangat mempersingkat waktu kawan-kawan. Akurasinya juga tidak perlu diragukan lagi, karena karya-karya dari pelaju fotografi itu menggunakan dari action itu semua. Oke. Ya, oke. Next kita lanjut. Karakter dari customer pre-wedding fotografi ataupun wedding fotografi, mereka itu mengutamakan di daerah face. Itu yang bisa kawan-kawan harus garis bawahi, yang harus lebih diperhatikan itu di face-nya dulu, di face. Nah, itu ada beberapa mungkin yang bisa kita olah ya, agar hasilnya bisa lebih enak dilihat. Oke, sini untuk masuk dalam jenis makeover ya, kita bersihin dulu. Ada beberapa jerawat mungkin. Tidak ada yang salah dengan jerawat. Ini sebagai bentuk layanan kita kepada customer. Gimana sih foto itu bisa tampil bagus, menarik, dan editing yang membuatnya menjadi lebih cakep dan masuk akal yang pastinya. Karena ada beberapa plugin atau software, atau bisa juga dari menu bawaan dari Photoshop itu sendiri yang menghalusinnya itu nggak masuk akal, halus banget kayak 360 ya, jadi kontur wajahnya itu hilang ya. Kita buang dulu seadanya yang ini, yang barunya ada beberapa bagian situ mungkin jerawat. Oke, nah, bisa kawan-kawan rasain ini ya. Oke, lanjut lagi sebentar. Menu page tool itu tadi ya, jadi kita lingkarin, kita cari bagian yang mau kita ambil di scene ya, tapi jangan terlalu jauh di sini, kita ambil lagi belang ya, kita cari yang mendekati warnanya, tapi permukaannya lebih lanjut. Mungkin langkah pertama yang bisa kita mulai fitur dari action yang mulai bisa kita gunakan itu menghaluskan ya. Untuk action itu, penggunaan action itu adalah penggunaan yang praktis dan langsung jadi, tanpa ribet, tanpa pusing-pusing, tanpa harus belajar tutor yang terlalu banyak dan bertele-tele. Itu kita buat solusinya ya, yaitu action pelaju fotografi. Untuk penggunaan langkah awalnya bisa kita display. Sorry ya, tidak banyak. Kita lihat di sebelah kanan ini, akhirnya jalan sendiri, dan dia menduplikat layer dan lain-lain aktivitasnya itu berjalan sendiri. Ini di blendingnya di dalam posisi normal, terus kapasiti bisa kita naikin di angka 100. Teknik menghaluskan itu sendiri sih ada beberapa kontur yang tidak boleh kita oles ya, kayak di serat hidung, karena itu akan menghilangkan detail dari sebuah foto.
itulah keuntungan dari penggunaan action ini. Jadi kawan-kawan bisa memilih bagian-bagian mana aja sih, jadi nggak all skin itu kena. Kayak kita penggunaan reduce noise yang ada dari menu yang ada di Photoshop. Reduce noise itu halus, tetapi lebih halusnya itu habis sukanya tuh. Saya bilang kayak kamera 360 ya mungkin. Tuh, halusnya ini jadi wajar, dalam kategori wajar, yang soft, yang lembut. Ya, bisa dilihat ini kehilangan matanya ya. Yang sebelum kita ini jadi lebih soft dan lembut dan masuk akal. Halusnya itu enggak halus yang aneh-aneh. Bisa gitu. Nah, ini kan udah terbentuk layernya. Ini layer. Nah, untuk penggabungannya dengan layer utama kita bisa klik Ctrl I. Oke, sorry. Terus balik di blok semua Ctrl Shift A. Oke, nah, udah bercampur dengan layer utama. Oke, lanjut. Step kedua yang biasa aku lakuin itu kita bisa gunain actionnya itu di action yang lain itu di, kalau memutihkan sih udah ini ya, boleh kita tes memutihkan. Kalau menurut aku ini sih dari filenya nggak perlu diikutin ya, tapi kalau ini bisa digunain untuk kondisi foto-foto yang mungkin kulit dari si kliennya agak under ya, kita bisa atur di opacity atau menangin bagian sidu-sidu yang ada di muka. Oke. Misalkan ini dirasa terlalu berlebihan, kita bisa atur dulu. Nah, jadi angkatnya dikit aja. Sekali lagi ini ada di insting kawan masing-masing ya. Di blok semua Ctrl Shift. Oke, lanjut lagi di warna dasar. Oke, step action yang saya klik, kawan-kawan bisa merhatiin di kolom sebelah kanan ini ya, di bagian layer ini nanti actionnya itu jalan sendiri, dia menduplikat layar sendiri, memproses sendiri, dan lain-lain. Oke, sekali lagi kita perhatiin ya. Oke, boleh sini fokus. Iya, jalan sendiri ya. Wah, itu banyak itu prosesnya. Kalau aku kasih tutor yang dari nol, pusing. Oke, udah jalan. Bisa dilihat dari segi warna, dari segi dimensi foto itu sudah berubah semua, jauh drastis. Nah, boleh dilihat. Sekali lagi, action itu dibuat dari hasil foto sebelumnya, pengeditan yang dilakukan sebelumnya. Action mungkin dari kelemahan si action itu tidak semua foto bisa sama. Jadi disinilah dituntut dari si user, si pengguna itu untuk mengatur, memantau di opacity ya. Jadi dirasa ini terlalu berlebihan, kita bisa atur kok. Ini nggak mati kayak gini aja. Oke, bisa atur di opacity. Kita turunin, tapi dikit aja ya. Jadi karakter actionnya tetap ada. Oke. Nah, misalkan dirasa 100% itu berlebihan, turunin. Iya. Oke, bisa dilihat perbedaannya. Warna itu, konturnya lebih, tekstur antara objek dan background itu bisa. Dimensi dalam artian di sini saya maksud adalah pemisahan objek itu lebih timbul, lebih jernih, lebih bening dibanding sebelum pengolahan editing. Bisa diperhatiin di bagian objek, lebih timbul. Oke, kita bisa sesuaikan ini, kita bisa kasih sentuhan di angka 70 nih. Ya, 70. Ctrl Shift E. Kita gabungin layernya. Oke, kedua layer sudah bergabung. Lanjut ke plugin yang sebelumnya saya jelasin tadi di awal, bisa di filter Imagenomic Noise Where. Nah, di Imagenomic ini sendiri sih ada dua fitur nih. Dua fitur ini dengan fungsi yang sama dalam artian di sini
Noiseware itu untuk menghilangkan, dia sama-sama menghaluskan, tapi kalau untuk noiseware itu dia menghaluskan, menghilangkan noise dari foto. Beda dengan, sekali lagi saya ulangi, beda dengan reduce noise ya, perlu dicatat. Reduce noise itu menghaluskan semua, jadi tekstur mukanya hilang, garis-garis wajahnya hilang, jadi kayak bener-bener polos, mulus, wajah itu udah nggak berbentuk lagi karakter. Kalau noiseware itu beda, noiseware itu lebih elegan, bisa dilihat. Nah, itu noise yang belakang tereng. Oke. Untuk intensitas noise yang udah ada di foto itu bisa kita kita atur nih di bagian luminance. Kita bisa kasih yang berlebih disesuai dengan jumlah noise yang ada di foto. Tapi karena fotonya nggak terlalu noise, jadi saya rasa sih cukup di angka 3 kita kasih ya, biar nggak terlalu halus dan lebay. Oke. Next loading proses. Lanjut. Nah, di sini ini udah halus sih sebentar, tapi bisa kawan-kawan lihat di bagian yang kita pencil di awal tadi, yang kita buang jerawat tadi, masih ada menyisakan beberapa titik ya. Kita bisa halusin lagi di menu yang satu lagi, Imaginomic Portraiture. Portraiture ini beda dengan Noiseware. Kalau Noiseware dia hanya menghaluskan, menghilangkan noise, tapi kalau ini lebih ke skin, sentuhannya itu lebih ke skin. Oke, nah bisa dirasain ya. Jadi yang bekas kita pencil tadi itu lebih halus, soft. Kita bisa atur di bagian softness-nya aja. Ini sharpening minta tadi. Oke, klik OK. Ya, lanjut. Jadi guys, oke. Untuk setiap foto mungkin dirasa kontrasnya berlebihan, bisa dikontrol hilangin sedikit kontrasnya. Oke. Lanjut ke menu berikutnya, ada di menu Pignet. Pignet ini untuk memberi kesan Pignet ada sedikit gelap terang ya, gradiasi gelap terang, shadow and highlight. Klik oke. Pignet di sini bisa kita atur arahnya, intensitasnya mungkin. Oke. Kalau intensitas Pignetnya bisa kita setel di opacity, disesuaikan kebutuhan. Tapi kayaknya foto ini kasih 5% aja cukup. Ya, kita satuin lagi, Ctrl Shift E. Setiap selesai action, Ctrl Shift E. Oke. Lanjut lagi. Nah, bisa kawan-kawan lihat ya, dari foto mentah yang ini menjadi kita melakukan beberapa proses. Warna dimensinya itu lebih ngangkat, bokehnya itu jadi smooth, tanpa noise, mulus, jernih, bening sekali. Ada di menu action yang terakhir itu di menu sunlight. Ini disesuaikan kebutuhan ya, nggak semua foto harus kita kasih sunlight. Ini bisa diklik geser, sesuai letaknya, misalkan arah mataharinya pengen dari sini boleh, dari sini boleh. Terus bisa kita ubah besar kecilnya di Ctrl T, tarik di sini aja. Dirasa berlebihan bisa di opacity, turunin, ada sentuhan gold. Iya, lebih mewah ya. Ctrl C. Misal dari Photoshop ini udah merasa cukup, saya rasa sudah semua fitur sudah kita pakai ya. Kita bisa langsung di aplikasi finishing yang biasa saya pakai, yaitu Lightroom. Di Lightroom ini sendiri sih sudah saya save beberapa action. Kalau di Photoshop itu disebut action, mungkin kalau di sini kita biasa sebutnya di dalam bentuk format preset. Preset itu dalam artian setiap aktivitas saya, pengubahan warna, white balance, exposure, highlight, kontras, shadow dan lain-lain itu
yang pernah saya save dalam bentuk preset. Oke, untuk preset pelaju sini ini udah di save. Ini presetnya, bisa kawan-kawan lihat di sebelah kiri. Oke, lanjut kita olah file yang tadi ya. File yang tadi kita save dulu. Save. Kita kasih nama oke 02. Sip. 02. Kita buka di direktori penyimpanan. Cari oke 02. Halo, di mana kamu? Di mana kamu? Oke 02 kita tarik di Lightroom, kita drag seperti biasa. Untuk Lightroom sendiri mungkin ada beberapa kawan-kawan sekalian udah nggak asing lagi ya, tinggal diimport. Di Lightroom waktu pertama drag tadi harus di menu tab, posisi kita harus di menu tab library biar bisa drag masuk import. Oke, ini library ini untuk menampilkan file yang akan kita edit. Untuk proses pengolahan editingnya bisa masuk ke tab develop. Oke, kita klik fotonya. Ya, masuk kan? Ini hasil dari foto yang telah kita olah, kita gunain action di Photoshop tadi. Untuk di menu Lightroom itu cukup lengkap sih. Ada menu cropping, kita crop fotonya. Bisa dirasa ada beberapa frame yang ingin kita buang izin. Bisa klik, ya tarik down. Oke, sudah di cropping ya. Oke, untuk foto ini karena kita ada save preset. Preset di sini dalam artian menurut aku pribadi adalah pembentukan karakter warna suatu foto menjadi ciri khas brand kita, ciri khas dari vendor kita, ciri khas dari uploadan mungkin karya-karya kita. Untuk preset yang sudah aku buat ini termasuk preset yang terupdate ya, warna yang biasa digunakan banyak fotografi, warna yang tren, warna yang komersil, yang mengikuti perkembangan zaman. Jadi bukan asal-asal buat preset aja sih, tapi kita melihat dari perkembangan era tren fotografi yang sedang ada di 2020 ini. Oke, bisa langsung kita tes di preset. Ini preset yang udah saya save. Aktivitas dari Lightroom yang udah saya save itu dia tersimpan dalam bentuk format ir template, lr ir template. Ini format. Oke, jadi file ini bisa kawan-kawan simpan, kawan-kawan install di Lightroom-nya komputernya yang ada di rumah. Untuk yang WinRAR ini yang action tadi ya, action yang di ini tadi di apa tuh, di Photoshop tadi. Bisa kita lihat lagi. Nah, ini klik masuk. Jadi kalau kita install bisa masuk dalam bentuk ini, sudah ada tampil di kolom sebelah kanan. Oke, lanjut lagi masuk ke Lightroom. Kita lanjut ke menu yang preset ya. Oke, preset yang buatan aku tadi yang ini. Kita tes yang di pelaju 01, klik. Jadi kan sama, sistemnya sama seperti kayak yang di Photoshop tadi. Ada beberapa, karena itu mengambil dari history editing di foto yang lain, foto sebelumnya, foto yang pertama kali tentu beda ya dengan foto terbaru yang mau kita kasih nih. Jadi ada beberapa mungkin bukan gak cocok sih, ada beberapa yang kurang pas karena mungkin keadaan exposure foto sebelumnya itu beda dengan foto yang baru. Kita bisa atur cukup sederhana, cukup atur di exposure aja. Exposure kita bisa turunin sedikit, itu aja sih yang meleset. Yang meleset itu paling hanya di exposure, terus sentuhan di Kelvin, di temperature. Oke. Ya, boleh di zoom. Oke, dari segi warna udah terasa kan sentuhan presetnya, kontrasnya boleh dinaikin, turun. Iya, presetnya itu lebih berkarakter dan lebih kekinian. Mungkin kalau untuk wedding ya lebih modern tampilannya. Bisa aktif ya. Untuk sentuhan vignette yang soft, saya lebih merekomendasikan memakai Lightroom. Di sini udah ada menu bawaan langsung dari program Lightroom. Oke, kita kasih terang di objek yang mau kita kasih vignette ya. Kita kasih, lanjut ke tab exposure. Iya. Oke, tonton bisa lihat ya, lebih soft.
lebih soft antara gradiasi gelap terangnya. Nah, pas, dirasa pas. Oke, click down. Ya, Seterusnya, fotonya lebih berdimensi, lebih lebih dramatis, bayangan shadownya lebih ngangkat. Untuk shadow bisa kita sekali sini. Ya. Untuk penggunaan preset ini sendiri saya lebih merekomendasikan kawan-kawan itu jangan terlalu banyak diubah ya. Karena jika kawan-kawan terlalu banyak rombak yang isi sudah saya buat ini, nanti takutnya karakter dari si preset itu hilang. Jadi kawan-kawan kalau mau pakai ini cukup di exposure, kontras, dan temperatur. Ingat tiga macam itu: exposure, kontras, dan temperatur. Itu aja yang diubah. Oke, jika rasa cukup kita bisa klik shift E, Ctrl E. Bisa di menu export. Ya, kita save dulu ya filenya. Kita save export. Oke, 02 tadi ya filenya ya. Kita bisa cari di oke 02. Nah, iya. Lagi bisa kita bandingin mungkin antara, sebenarnya semuanya itu bagus sih ya, sebatas warna dasar aja sudah cukup, tapi finishing di Lightroom itu lebih menekankan karakter dari fotoan kita. Mau kawan-kawan post yang ini juga bagus, yang ini juga bagus, tapi yang ini lebih berkarakter khas khas di khas di situ, tanpa melihat vendor apa, merek apa, IG apa yang upload, sudah tahu oh ini fotoannya si vendor ini fotonya si vendor. Jadi ada lebih tone yang khas. Oke, tapi ini lebih soft. Oke, next. Tutor berikutnya kita bisa sambung di foto hunting yang kita tes ya. Oke, sekian dulu untuk foto preweddingnya. Bye bye.